Kalau susah hamil, that's the women's business gitu. Itu masalah kalian, itu perempuan yang bermasalah, bukan kita yang laki-laki. Karena kita gagah perkasa kok, kita nggak ada masalah di ranjang begitu kan. Banyak kasus-kasus begitu yang perempuannya diobatin gitu, ternyata masalahnya dari laki-lakinya begitu. Jangan ngomong deh kalau ada orang lain yang ngerokok tapi punya anak juga. Kan seringkali itu dijadikan pembelaan. Itu si A, si B ngerokok juga anaknya banyak tuh gitu kan ya. Satu-satunya Tuhan nggak kasih buat kita itu umur. Uang yang kita habiskan bisa kembali lagi. Uang yang kita pakai untuk program bisa kita kumpulkan kembali. Tetapi umur yang kita sia-siakan dia nggak akan kembali lagi. Karena once you become a couple, ini masalah kalian berdua loh. Karena punya anak itu kan masalahnya ya kalian berdua harus secara konsensus pengen punya anak. Nggak bisa cuma ibunya doang atau bapaknya doang. Halo, saya Dr. Rivander Utama dari JWCC Hospital. Saat ini saya dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang kebetulan mendalami peminatan di dalam banyak hal. Salah satunya adalah dalam bidang fertility atau dalam bidang kesuburan. Di Indonesia tuh kesenjangannya gimana sih dok dengan isu promil? Ini bebannya tuh masih berat di laki-laki kah atau di perempuan? Ya oke, pertama-tama kalau kita bilang di Indonesia ya, di Indonesia itu banyak banget memang couple yang mungkin a little bit denial ya, manakala mereka mulai merasa kesulitan untuk hamil begitu. Dan biasanya memang sebelum kita mendiagnose atau menyatakan bahwa kalian berdua ini susah hamil begitu, itu biasanya couple-nya udah cari pertolongan sendiri, either itu melalui internet, melalui ChatGPT gitu ya, kemudian seek traditional help gitu loh ya, sehingga pada akhirnya kita menemukan satu gap gitu loh, satu gap di mana pada waktu mereka sebetulnya sudah mulai mengalami masalah fertility, kemudian pada akhirnya mereka mencari pertolongan medis, itu ada gap sekitar 2 atau 3 tahun begitu loh. Jadi dari mulai mereka didiagnose untuk mulai susah hamil sampai mereka seek for help gitu loh ya, itu ada gap sekitar 2 sampai 3 tahun begitu. Dan memang sebetulnya kalau in the end gitu ya, kebanyakan pasien-pasien saya pribadi sih itu udah well aware dengan masalah fertility begitu loh. Dan biasanya laki dan perempuannya udah sama-sama tahu bahwa mereka memiliki proporsi yang sama dalam masalah fertilitas begitu. Tetapi kalau kita bicara in general di Indonesia begitu, di mana memang masih banyak sistem yang bersifat patrilineal begitu, maka banyak cowok-cowok juga gitu yang merasa enggan gitu ya untuk diperiksa begitu kan. Mereka ngerasanya kayak kalau susah hamil, that's the women's business gitu. Itu masalah kalian, itu perempuan yang bermasalah, bukan kita yang laki-laki. Karena kita gagah perkasa kok, kita nggak ada masalah di ranjang begitu kan. Tapi in the end, banyak kasus-kasus begitu yang ternyata pada akhirnya setelah berlarut-larut, perempuannya diobatin gitu, ternyata masalahnya dari laki-lakinya begitu. Dan ini sebetulnya yang kita mesti istilahnya apa ya, raising awareness aja, bahwa kalian berdua sebagai couple gitu ya, punya beban yang sama dalam masalah fertility ya. Dan mungkin kalau kita mau bicara lagi masalah fertility itu suami istri ya, itu kita nggak bisa consider sebagai ini masalah kamu nih sebagai perempuan, ini masalah kamu sebagai laki-laki. Karena once you become a couple, ini masalah kalian berdua loh. Karena punya anak itu kan masalahnya ya kalian berdua harus secara konsensus pengen punya anak, nggak bisa cuma ibunya doang atau bapaknya doang kayak gitu. Di bulan keberapa sih dok harusnya kita tuh udah mulai kayak kita mau promil nih gitu. Kayaknya kita harus menyiapkan A, B, C, D itu di bulan keberapa pernikahan? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara merencanakan kehamilan, maka kita ngomong yang kita sebut sebagai prakonsepsi atau prakehamilan begitu. Di mana suatu kehamilan itu sebaiknya direncanakan gitu. Tapi memang balik lagi ke kearifan lokal di kita kan mostly hamil itu sedikasihnya, pasrah kan gitu ya. Once udah hamil gitu baru nyari vitamin apa, ngapain kan bingung sendiri gitu. Tetapi sebetulnya ideally kehamilan itu di-planning, direncanakan gitu. How gitu kita merencanakan? Ya mungkin kalau kita mau merencanakan secara baik dan terstruktur gitu dengan jelas, ya cari dokter dulu gitu kan ya, cari dokter, cari tahu dulu masalah kita apa gitu. Karena masalah tiap orang mungkin berbeda. Mungkin ada yang masalahnya kelebihan berat badan, tetapi mungkin ada lagi yang masalahnya kekurangan berat badan gitu loh. Ada yang mungkin couple punya masalah dua-duanya merokok gitu kan ya. Ada juga mungkin yang punya masalah dua-duanya kurang olahraga gitu loh. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin kita bisa assess lebih dahulu di awal sebelum mulai hamil. Nah, kadang-kadang prakonsepsi atau prakehamilan ini udah harus mulai sejak sebelum merit malahan gitu loh. Terutama buat mereka yang misalnya memang nggak mau nunda. Kita habis nikah pengen langsung hamil aja, langsung punya anak aja gitu. Nah, itu berarti prakonsepsinya atau persiapan kehamilannya udah dari pada waktu sebelum nikah berarti. Kalian datang dulu ke dokter, minum vitamin dulu, cari tahu dulu masalahnya apa. Kalau misalnya belum vaksin lengkap ya vaksinasi dulu yang lengkap. Nah, itu namanya prakonsepsi. Kita mempersiapkan kehamilannya dengan baik gitu. Itu namanya persiapan kehamilan.
gitu. Apa aja yang harus disiapkan pada saat masa prakonsepsi itu, Dok? Banyak sih sebetulnya ya. Pertama-tama kan mungkin status imunisasi dulu gitu. Artinya status imunisasi mesti lengkap dulu, vaksin-vaksin yang tidak boleh diberikan pada waktu lagi hamil itu kita berikan dulu, misalnya seperti vaksin MMR begitu. Mumps misal rubella, kemudian vaksin cacar gitu loh, varicella, itu kan diberikan dulu tuh kalau misalnya status vaksinasinya nggak jelas begitu. Vaksin untuk tetanus juga biasanya tidak ya. Tetanus, difteri, pertusis begitu. Itu juga diberikan dulu. Kemudian vaksin hepatitis mungkin diberikan dulu begitu. Vaksin COVID atau mungkin vaksin untuk kanker mulut rahim itu juga diberikan karena dia masa penggunaan vaksin tuh harus 3 kali suntik selama 6 bulan begitu. Jadi itu bisa kita berikan sebelum mulai aktif secara seksual begitu. Kalau aku awam mungkin kayak ya vitamin aja gitu, Dok, yang harus disiapkan. Tapi itu di perempuannya doang gitu, kayak mempersiapkan rahimnya biar subur aja. Padahal sebenarnya ada banyak faktor lain yang harus dipersiapkan. Kalau untuk cowoknya? Ya sebenarnya jadi persiapannya kan nggak cuma melulu misalnya di perempuannya aja ya. Vitamin jelas, minum vitamin gitu. Itu sejak 3 bulan sebelum hamil, asam folat sudah mulai dikonsumsi. 90% orang Indonesia itu defisiensi atau kekurangan vitamin D. 50% perempuan di Indonesia itu adalah anemia begitu. Jadi itu hal-hal yang kita bisa koreksi. Tetapi dari laki-laki juga bukan artinya kita melupakan ya. Contohnya adalah rokok gitu loh ya. Rokok itu ya kita tahu Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan angka perokok yang paling tinggi begitu. Bahkan 70% orang dewasa di Indonesia merokok begitu. Jadi kalau kita mungkin bisa beresin itu, kita hentikan dulu bapak-bapaknya jangan ngerokok dulu supaya nanti punya anak juga bukan perokok gitu. Maka kita bisa lakukan itu sejak sebelum merencanakan kehamilan. Jadi jangan bilang nanti biasanya nanti deh gue berhenti ngerokok kalau anaknya udah lahir gitu. Enggak, justru kita harus berhentinya sebelum anaknya mulai hamil begitu ibunya. Mitos fakta yang Dokter Evander sering temukan pada saat program hamil, ada nggak, Dok? Pasien yang datang kayak, tapi aku taunya ini, Dok, aku dengernya ini, udah punya belief sendiri gitu dia. Iya, jadi kalau balik lagi ke program hamil ya, mitosnya tuh banyak banget gitu ya. Mitosnya tuh nggak cuman sekedar mitos kayak, oh kalau pagi-pagi lebih subur gitu loh. Oh kalau nanti setelah hubungan suami istri nanti kakinya diangkat katanya Posisi supaya menentukan posisi prestasi menentukan katanya. prestasi, betul kan kayak gitu. Kemudian termasuk juga misalnya kayak ngitung-ngitung kapan masa suburnya begitu ya. Jadi ada banyak metode, ada yang ngitung 2 minggu dari awal, ada yang ngitung lagi nanti pakai kalender, pakai tanggalan, pakai aplikasi bahkan kayak gitu ya. Jadi ada banyak hal sebetulnya yang menyelimuti usaha untuk bisa hamil sebagian besar, tapi tentunya mitos gitu ya. Misalnya kayak banyak makan toge supaya subur kan kayak gitu kan. Kemudian misalnya banyak juga makanan-makanan seperti madu penyubur, kemudian ada yang jualan kurma muda dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya ada banyak hal sih memang. Saya punya, Dok, satu, Dok. Nginjek jempol temen yang lagi hamil biar ketularan hamil. Ya itu salah satunya ya. Diinjek sama orang yang lagi hamil atau nginjek orang yang lagi hamil kan kayak gitu ya. Itu sih buat lucu-lucuan boleh-boleh aja ya gitu supaya kita agak ada hiburan sedikit lah ya, nggak stres banget dengan masalah fertility kita kan ya. Tapi pada dasarnya balik lagi bahwa idenya adalah mencari tahu dulu penyebab susah hamilnya dari mana sih kayak gitu. Kalau kita bicara penyebab susah hamilnya dari mana, sebetulnya kita bicara mengenai berapa persen porsinya masing-masing. 30% penyebab susah hamil dari pihak perempuan, 30%-nya dari laki-laki, 30%-nya dua-duanya bermasalah. Hanya 10% yang dari pemeriksaan dasar kita nggak tahu penyebabnya apa, atau kita bilangnya sebagai unexplained infertility. Jadi sudah kita periksa semuanya, bagus-bagus aja, tapi masih nggak hamil juga. Nah, itu kita kategorikan sebagai yang 10% itu, unexplained infertility, begitu. Dan itu banyak terjadi di pasien dokter kah? Atau sampai akhirnya mungkin bayi tabung, atau ada kondisi lain yang menentukan, enggak deh, ini emang butuh bayi tabung, ini masih belum butuh bayi tabung dan masih bisa ikut program hamil lain? Kalau kita bicara program hamil gitu kan, program hamil juga ada 3 kan sebetulnya. Apakah mau coba secara alami, inseminasi, atau bayi tabung kan cuma 3 itu. Jadi kalau kita bicara memang nggak semuanya yang susah hamil itu harus bayi tabung tuh enggak gitu kan ya. Kita bisa masuk ke bayi tabung atas indikasi medis begitu. Tetapi bisa juga kita masuk ke bayi tabung atas indikasi non medis juga, itu indikasi sosial. Bisa juga gitu loh ya. Misalnya indikasi medisnya harus bayi tabung, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan lain, apakah masalah biaya atau pertimbangan religius gitu, maka tidak mengambil opsi bayi tabung. Maka kita bisa mengambil opsi yang lain yaitu inseminasi, atau mungkin masih memenuhi kriteria untuk mencoba alami begitu. Tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang meningkatkan probabilitas atau peluang hamilnya itu bukan vitamin atau obat-obatan yang kita gunakan begitu ya. Tetapi yang akan meningkatkan probabilitas atau peluang hamilnya
adalah programnya itu sendiri gitu ya. Apakah kita menjalankan program hamilnya sesuai indikasi or not begitu. Kalau ada yang nanya gitu kan ya, dok kira-kira kita mesti ngapain nih gitu di samping jalankan program ya. Bahasanya mungkin kita namakan ikhtiar kan gitu. Kita ikhtiarnya mesti ngapain sih supaya bisa hamil, supaya jawaban doa kita bisa dijawab oleh Tuhan kan begitu ya. Maka ikhtiarnya apa, itu tentunya tiap individu, tiap couple itu akan punya ikhtiar masing-masing gitu ya. Buat bapak-bapak yang rokok gitu ya, ikhtiar yang nomor satu mungkin mereka berhenti ngerokok gitu loh ya. Jangan ngomong deh kalau ada orang lain yang ngerokok tapi punya anak juga, kan seringkali itu dijadikan pembelaan. Itu si A, si B ngerokok juga anaknya banyak tuh gitu kan ya. Ya jangan ngomong gitu. Nyatanya kan Anda belum punya anak kan gitu. Coba ikhtiar berhenti ngerokok dulu. Siapa tahu doanya lebih didengar kan, itu nomor satu. Mungkin olahraga itu juga salah satu ikhtiar gitu ya. Banyak yang mager banget gitu ya. Bahkan saya mungkin kalau ngomong sama pasien, lebih gampang nyuruh pasien saya berhenti makan daripada nyuruh pasien saya untuk olahraga kayak gitu loh. Padahal who knows gitu, olahraga itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar mereka gitu ya, akan dinilai positif oleh Tuhan gitu ya, untuk supaya doa mereka bisa dijawab. Itu olahraga. Mungkin dengan take steps aja, setiap hari ya ambil 5.000 langkah gitu loh. Itu udah satu langkah besar gitu loh untuk you berubah menuju ke arah hidup yang lebih baik kan begitu. Jadi itu hal-hal simpel yang bisa kita lakukan sehari-hari. Mungkin lebih sederhana lagi ikhtiarnya, misalnya apa? Berhenti makan manis gitu loh. Yang biasanya habis makan besar itu selalu harus ditutup dengan minuman manis gitu kan. Dengan kita berhenti minum manis, makan manis, itu salah satu ikhtiar sederhana, very simple gitu yang kita bisa lakukan untuk ke arah hidup yang lebih baik kan kayak gitu. Jadi ada small steps yang bisa kita lakukan, tapi kalau kita nggak lakukan itu, kita jalan di tempat, kita nggak melangkah kan kayak gitu. Jadi mulai untuk olahraga kecil-kecilan, terus makan manisnya dikurangin, terus lebih kompak lagi, lebih konsisten lagi. Jadi kalau spesifik nih dok, memang kan tubuh yang akan hamil itu adalah tubuh perempuan gitu. Tapi tugas merawatnya kan bukan cuma tugas perempuan gitu kan dok. Ada nggak sih support moral atau support khusus dari suami yang ternyata itu berperan banget buat nge-support ibu pada saat promil? Kita ada di mindset yang agak berbeda karena perbedaan kultur, perbedaan suku gitu ya di Indonesia yang sangat kaya, sangat beragam ini memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tapi satu hal sih yang cukup mungkin menjadi kearifan di Indonesia adalah perempuan itu butuh support laki-laki gitu ya di Indonesia. Mostly begitu. Dan support itu bukan cuma sekedar support secara finansial aja gitu ya, tetapi juga support secara psikologis juga begitu ya. Support secara mentally juga gitu ya. Jadi biasanya ya memang gitu sebagai seorang laki-laki gitu ya, kita berusaha memberikan supportnya dengan apa sih sebetulnya? Dengan mungkin sekedar mencari informasi bersama-sama kayak gitu ya. Sekedar membantu memotivasi untuk hidup lebih sehat kayak gitu ya. Sekedar mungkin menerima saran yang disampaikan oleh pasangan kita kepada kita sebagai laki-laki misalnya. Yang lu berhenti ngerokok dong, ya udah kita berhenti ngerokok gitu. Yaudah deh gue kurang-kurangin deh gitu loh misalnya kayak gitu. Yang lu mulai gerak dong, olahraga dong gitu. Yuk kita jalan bareng gitu kan. Atau misalnya istrinya mesti turun berat badannya misalnya, yuk saya temenin jalan bareng loh gitu kan. Itu hal-hal simpel seperti begitu juga gitu. Small things juga yang kita anggap sebagai ikhtiar gitu ya. Mudah-mudahan bisa dijawab doanya kan gitu. Tapi kalau kita mau bicara lagi lebih jauh lagi gitu misalnya, kita mau ngomong lebih jauh lagi, maka support apa lagi sih yang bisa kita sebagai laki-laki lakukan gitu ya? Bilang ke bapak-bapak di rumah dok yang masih bandel. Maka yang paling sering saya bilang untuk pasien kita yang cowok-cowok nih gitu ya, yang terutama punya masalah gitu, jangan takut buat diperiksa, jangan ragu-ragu buat minum obat. Bahkan mungkin kita sebagai laki-laki ternyata yang bertanggung jawab paling besar terhadap masalah fertilitasnya gitu loh ya. Banyak pasien-pasien saya ternyata yang spermanya nol gitu. Meskipun secara kualitas hubungan suami istri, kualitas ereksi itu nggak ada masalah. Dan akhirnya banyak juga pasien saya yang terlambat untuk minta pertolongan, untuk mendapatkan pertolongan karena apa? Karena bapaknya denial dengan masalahnya kayak gitu. Merasa bahwa kalau hasilnya nggak bagus, pemeriksaan nggak bagus, itu semua gara-gara kecapean, kurang tidur gitu loh, begadang begitu. Nah, apalagi saya nggak tahu nih, sekarang kan lagi musim Piala Dunia, ya kan? Nah itu, nonton bola malam-malam jadi spermanya jelek. Enggak ya, bukan gara-gara itu. Ada closing statement dok yang pengen disampaikan kepada parents di rumah? Suatu fakta aja ya, entah ini fun fact atau not fun at all gitu ya, tapi kalau kita mau bicara sekitar 10-15% dari pasutri usia reproduksi, usia subur di Indonesia itu mengalami masalah fertility. Tahun 2025 kemarin ya, ada 40 juta pasangan suami istri usia reproduksi, usia subur. Dan dari 40 juta itu 10-15%-nya ternyata mengalami masalah fertility begitu ya. Jadi mungkin sekitar 4-7 juta pasutri di Indonesia mungkin mengalami masalah fertility. Dan gak semuanya mendapatkan akses untuk
knowledge, pengetahuan mengenai kesuburan, atau pemeriksaan kesuburan yang layak gitu loh ya. Pemeriksaan kesuburan dengan standar medis yang bagus begitu. Jadi mudah-mudahan sih gitu ya, apa yang kita bicarakan saat ini gitu bisa raising awareness gitu, terutama di pasutri yang masih muda, mungkin baru menikah gitu ya. Kapan sih kalian mesti ke dokter? Itu yang penting. Kapan sih kalian mesti seek for help? Jawabannya 1 tahun. Jadi kalau udah 1 tahun mencoba gitu ya, dan masih belum dapat juga, cari dokter deh kayak gitu. Karena kalau udah 1 tahun mencoba belum dapat juga, mungkin memang betul ada masalah. Boleh lebih cepat nggak dok kita ke dokter? Boleh banget. Terutama kalau misalnya dari awal kita udah tahu kita kayaknya punya masalah deh gitu. Misalnya masalahnya sesimpel misalnya kayak, kok setiap kali kita hubungan kok sakit ya gitu. Kok setiap kali ketemu suami kok kayaknya cepet banget ya kelarnya gitu. Atau misalnya kayak, kok tiap kali menstruasi gue sakit banget ya kayak gitu. Mungkin itu tanda-tanda kita mesti lebih cepat deh ketemu dokter. Dan gak perlu ngerasa itu memalukan atau gak perlu ngerasa itu tabu, karena ya itu demi kebaikan berdua juga gitu kan ya dok. Tidak ada yang tabu dalam hal masalah fertility ya, kayak gitu ya. Dan semakin cepat kita tahu permasalahannya, maka akan semakin mudah kita untuk bisa mengatasi masalahnya. Kita sebut sebagai time to pregnancy interval. Jadi waktu di mana kita memulai usaha untuk hamil sampai ke kehamilannya. Semakin panjang time to pregnancy intervalnya, maka akan semakin sulit kita ke belakang untuk hamil. Semakin kecil kemungkinan untuk berhasil program hamilnya. Jadi time to pregnancy interval itu sangat penting supaya setiap pasutri bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, seefektif mungkin untuk masuk ke program hamil kayak gitu. Karena sel telur jumlahnya juga itu terbatas kan ya dok, kalau saya nggak salah kan. Betul. Jadi semakin lama kita memulai untuk program hamil itu atau hamilnya, sel telurnya maka semakin sedikit. Jadi sel telur itu semakin usianya advance, jumlahnya semakin sedikit, kualitasnya semakin menurun, peluang hamil juga semakin kecil. Satu-satunya Tuhan gak kasih buat kita itu umur. Uang yang kita habiskan bisa kembali lagi. Uang yang kita pakai untuk program bisa kita kumpulkan kembali. Tetapi umur yang kita sia-siakan dia gak akan kembali lagi. Itu satu-satunya Tuhan gak akan kasih kembali buat kita itu umur kita. Oke, jadi untuk para pasutri muda atau untuk mereka-mereka mungkin yang sudah sekian lama mencoba untuk hamil begitu ya, mungkin sudah waktunya untuk periksa ya, terutama kalau kalian mengalami masalah, mengalami kesulitan begitu, jangan takut-takut buat periksa deh kayak gitu ya. Dan pemeriksaan kesuburan itu nggak semengerikan yang kalian bayangkan sih sebetulnya begitu ya. Dan coba lihat sisi baiknya, sisi positifnya, try to look the silver lining begitu ya. Jadi artinya apa sih? Even kalaupun sepertinya harapan itu kecil, tetapi kalau kita tahu permasalahannya di mana, maka harapan itu jadi ada begitu loh. Jadi jangan takut untuk mulai mencoba program, jangan takut untuk mulai mencari tahu permasalahan apa, jangan melakukan self diagnostic begitu ya, karena takutnya nanti salah arah gitu ya, salah jurusan begitu. Mudah-mudahan sih dengan kita memulai cepat untuk program hamil, mulai cepat untuk bertanya-tanya, mulai cepat untuk mencari pengetahuan, mencari knowledge begitu yang baik dan benar, maka kita bisa mendapatkan penanganan yang baik, cepat dan benar juga gitu, nggak terlambat. Oke, sampai jumpa lagi para sekalian.